Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan, kita membaca satu nasihat firman Tuhan yang penting untuk kita sebagai orang-orang percaya, bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kita diingatkan supaya kita melakukan firman Tuhan. Hal ini penting karena kita tidak mau membodohi diri kita sendiri. Membodohi diri kita sendiri dengan cara mendengar tapi tidak melakukannya. Yang bodoh bukan orang lain, tetapi yang bodoh adalah kita sendiri, dan yang membodohi kita juga. Jadi ini hal yang fatal yang seringkali tidak diperhatikan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak perhatikan bahwa firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Karena tanpa kita melakukan, kita berinisiatif untuk menipu dan kita menipu diri kita sendiri. Sebab itu hal ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berusaha mengenal Allah lebih dalam. Nah, pengenalan itu yang kita harus wujudkan dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita tahu. Seringkali kita sudah dengar, kita sudah paham, tapi kita tidak buat, kita tidak melakukannya. Dan itu menipu diri kita sendiri. Misalkan ada suatu makanan yang jika dicampur dengan bumbu yang berbeda dari yang umumnya, maka makanan itu mengalami perubahan atau fermentasi, dan dia menjadi makanan yang membahayakan, bisa membuat orang keracunan. Kita sudah tahu, namun kita tidak menghindarkan diri dari bahaya keracunan itu. Kita jalankan terus kesalahan yang kita sudah tahu, kekurangan yang kita sudah tahu, kita sengaja jalankan terus. Dan akhirnya kita menunjukkan bahwa sikap kita membuktikan kita tidak mengenal apa yang kita baca. Kita tidak mengenal apa yang ditulis dalam bacaan yang kita baca. Itulah firman Tuhan. Ketika kita baca dan kita berubah, maka itu menunjukkan kita kenal apa yang kita baca dan siapa yang kita baca. Dan itu sebabnya Yakobus harus katakan, kita harus menjadi pelaku. Kita menjadi pelaku dari firman, bukan hanya menjadi orang yang bisa mendengar saja. Karena ketika kita hanya bisa mendengar, maka kita akan mengalami keterlambatan, kegagalan dalam mengenal Tuhan.
Karena pengenalan itu dibuktikan dari perbuatan kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus melakukan firman yang kita dengar? Karena dengan melakukan firman yang kita dengar, itu kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ketaatan itu diwujudkan dari pelayanan kita kepada sesama kita. Sehingga bisa dilihat bagaimana sikap kita terhadap satu dan yang lain. Karena sikap kita yang baik, sikap kita yang berubah, itu menunjukkan kita mengerti apa yang kita baca dan siapa yang kita jadikan contoh dari yang kita baca itu. Oleh sebab itu Yakobus sangat mendesak kita, jadilah pelaku firman Tuhan. Karena jika tidak, kita menipu dan yang kita tipu diri kita sendiri. Sehingga kita tidak mendapat apa-apa, bukan karena orang lain yang menghalanginya, bukan karena Tuhan tidak mau memberikannya, tapi karena kita yang menipu diri kita sendiri. Dan itulah hal yang sia-sia kalau kita tidak melakukan apa yang kita dengar, yaitu firman Allah yang kita harus kerjakan. Hal ini penting karena dengan demikian, hal yang terakhir mengingatkan kepada saya bahwa dengan demikian kita akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mendidik orang, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Disitulah nampaknya bahwa setiap orang yang mendengar firman, mereka mengalami perubahan karena memang firman punya kekuatan untuk menuntun kita dan mengarahkan kita untuk meninggalkan semua yang tidak benar, untuk kita memperbaiki kelakuan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Sebab itu pentinglah bagi kita untuk melakukan apa yang kita dengar. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil langkah untuk tidak menipu diri kita sendiri dengan melakukan firman yang kita dengar. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur karena pagi ini kembali Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh rugi, kami tidak boleh jadi orang yang menipu diri kami sendiri. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami selalu memiliki komitmen yang baik, bahwa di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami punya keinginan untuk melakukannya. Karena kami percaya dengan melakukan setiap kebenaran firman yang kami dengar, itu bukti, itu wujud bahwa kami tidak akan pernah menipu diri kami sendiri. Karena kami percaya kami dikuduskan oleh firman Tuhan. Kami dirubah oleh firman Tuhan. Kami mengerti kesalahan kami oleh firman Tuhan. Kami paham akan banyak hal yang baik karena firman Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing.
ingatkan kami. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar itu kami lakukan, agar kami memperoleh pengertian yang lebih jauh, perubahan yang lebih dalam, kekuatan yang makin bertambah. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.